Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang dinamika sejarah pendidikan Islam masa penjajahan Belanda. Kelompok saya yakni Imam Sukman Bersaida dan saya sendiri Jafar Iya Yuska Azaki. Informasi umum. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dan apa pendidikan pada zaman tersebut berjalan dengan metode Belanda. Simak yuk penjelasan di bawah ini. Yang pertama yakni periode pertama masa pendidikan penjajahan Belanda. Periode 1899 sampai dengan 1930. Penjabaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Definisi pendirian pesantren dengan metode halaqah dan non-klasikal pada tahun 1900. Tujuan yakni untuk mendalami ilmu agama dan kembali ke tempat asalnya untuk mengajarkan kembali apa yang telah didapat. Mata pelajaran yang diajarkan. Seiring dengan bergantinya perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, secara tidak sadar mengubah sistem mata pelajaran kurikulum itu sendiri. Pada tahun 1930, mata pelajaran bahasa Arab telah meliputi mata pelajaran lainnya, misalnya fikih, akidah, akhlak, dan pendidikan. Pada saat itu, sarana pendidikan yang digunakan adalah masjid dan madrasah. Kemudian yang kedua yakni periode kedua masa pendidikan penjajahan Belanda periode 1931 sampai dengan 1945. Pesantren dan tradisi keilmuan. Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 1931 didominasi oleh alumni yang belajar di Mekah dengan membawa pemikiran yang baru tentang pendidikan. Pemikiran tersebut membawa respon positif terhadap pendidikan. Lembaga yang membantu dalam proses modernisasi adalah pesantren dan tradisi keilmuan. Pengertian pesantren adalah tradisi dalam memberikan pengajaran agama kepada siapa yang ingin belajar. Alasan berdirinya pondok pesantren di Indonesia adalah untuk mentransmisi Islam yang masih bersifat tradisional yang dikenal sebagai kitab kuning. Kemudian tradisi keilmuan di pondok pesantren merupakan sebagai kelanjutan dari tradisi pengajaran Al-Quran. Tradisi ini terlihat dari seorang guru atau dikenal sebagai kiai, mewajibkan untuk menghafal Al-Quran dengan fasih dan lancar. Kemudian kandungannya dari surah yang telah dihafal baru dijelaskan oleh kiai. Kemudian yang terakhir yaitu nilai dinamika pendidikan. Dinamika pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai sejak masuknya Islam di Indonesia yang diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Pada abad ini, umat Islam telah membawa perubahan yang besar bagi para penuntut ilmu yang belajar di Mekah maupun negara-negara lainnya. Di satu sisi,
telah melahirkan generasi Islam, tetapi di sisi lain telah melahirkan generasi liberal bahkan pada awal abad ke-19. Ternyata pemerintah dari kolonial Belanda telah membawa pengaruh bagi pendidikan di Indonesia, yaitu telah melahirkan pemikiran yang modern dan dikenal sebagai modernisasi. Lahirnya pemikiran ini ingin melahirkan kembali pemikiran yang modern yang telah lama terkubur dari umat Islam sendiri. Ya, demikian presentasi dari kelompok saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.